terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Assalamualaikum. Saya Firazia Alwan, siswa SD 4 Kutub Selatan Saim Ruyung. Saya sedang berada di Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Di sini air kawahnya mengandung belerang dan baunya sangat khas. Batu-batuan pun banyak terdapat di sekitarnya. Dan batuan di Kawah Putih ini merupakan sisa letusan dari Gunung Patuha. Bau belerang di Kawah Putih sangat menyengat, sehingga pengunjung dianjurkan untuk memakai masker agar tidak teracuni oleh bau belerang. Batu ini besar sekali. Batuan beku luar atau biasa disebut batuan lelehan. Batuan beku yang satu ini terjadi ketika gunung api telah menyemburkan lava cair. Proses pembekuan batuan beku ini terjadi tidak hanya pada sekitar kawah gunung, namun juga di udara saat terjadi penyemburan lava. Batuan beku memiliki beberapa jenis warna, mulai dari hitam, putih cerah, serta abu-abu. Warna batuan beku ini dipengaruhi oleh komposisi mineral saat terjadi pembentukan batuan beku ini. Faktor utama dari warna batuan beku adalah saat terjadinya pencampuran warna mineral. Sebagai contoh, pada saat komposisi mineral batuan beku terjadi antara mineral hitam pekat dengan putih, maka akan terbentuk batuan beku dengan warna hitam berbintik putih. Keterangan lebih detail tentang jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya dan juga siklus terbentuknya batuan dapat kita lihat dari cuplikan video berikut. Batuan merupakan kumpulan dari beberapa mineral yang sejenis ataupun tidak sejenis yang terikat secara padat ataupun gembur. Batuan sendiri merupakan salah satu material utama penyusun bumi. Nah, menurut proses pembentukannya, batuan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku yang merupakan hasil pembekuan magma, batuan sedimen yang merupakan hasil dari proses sedimentasi dan pengendapan, dan batuan metamorf yang merupakan hasil dari proses metamorfisme oleh temperatur dan tekanan. Pembentukan sebuah batuan dapat terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Diawali oleh magma yang mencoba menerobos ke permukaan bumi. Semakin dekat dengan permukaan, suhu atau temperatur magma semakin menurun, sehingga dapat terjadi proses kristalisasi atau pembekuan magma membentuk suatu batuan yang disebut batuan beku. Batuan beku kemudian dapat terangkat ke permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor-faktor fisika dan kimia, batuan tersebut dapat mengalami pelapukan dan kemudian tererosi. Agen erosinya sendiri dapat berupa angin ataupun air. Material erosi tersebut kemudian terakumulasi dalam sebuah cekungan dan mengalami proses sedimentasi berupa kompaksi dan sementasi membentuk suatu batuan baru, yaitu batuan sedimen. Akibat akumulasi material sedimen yang terjadi secara terus-menerus dan karena pengaruh aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dapat mengalami penambahan temperatur dan tekanan sehingga terubah menjadi batuan metamorf. Jika penambahan temperatur dan tekanan terjadi secara terus-menerus, maka batuan metamorf tersebut dapat melebur kembali menjadi magma. Di samping itu, karena adanya aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dan atau batuan metamorf dapat terangkat ke permukaan dan mengalami proses pelapukan serta erosi. Batuan beku pun dapat terubah secara langsung menjadi batuan metamorf apabila mendapat temperatur dan tekanan yang cukup. Hal ini pun dapat terjadi karena aktivitas tektonik. Nah, itulah proses pembentukan batuan secara umum yang terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya tentang batuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.